Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hukum dan Tatanan Orang Percaya. Saudara, dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada hukum atau tatanan yang harus dipenuhi. Contoh, dalam berkendara kita tidak bisa seenaknya. Ada yang namanya peraturan lalu lintas yang harus ditaati. Mau membeli antibiotik harus ada resepnya, dan yang lainnya. Tetapi bagi kita orang Kristen, hukum atau tatanannya bukan suatu peraturan perundangan tertulis, melainkan pikiran dan perasaan Allah. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Raja, kita harus taat kepadanya. Itu artinya kita mesti mengenakan pikiran dan perasaannya. Dan itu harus bisa terlihat dalam perilaku dan perbuatan kita untuk orang lain. Maksudnya begini, kalau seorang raja pada umumnya maunya akan dituruti dan dipuaskan keinginannya. Semua yang dikerjakan harus untuk raja, kan begitu. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Yang Tuhan mau, kita melakukannya untuk orang lain. Dengan kata lain, kita bisa jadi berkat bagi sesama kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk orang lain? Nah, disinilah kita harus memahami pikiran dan perasaan Tuhan. Jangan memakai pikiran kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan, Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus 3 ayat 9. Itulah pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Perasaan itu sudah diperagakan Tuhan Yesus melalui hidupnya selama 33,5 tahun. Dan sebenarnya perilaku Tuhan Yesus itu pun merupakan terjemahan perasaan Bapa. Maksudnya mewakili perasaan Bapa, saudara. Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yohanes 20 ayat 21. Itu artinya, perasaan dan pikiran kita harus sama dengan pikiran dan perasaan Yesus. Dan tentu Tuhan akan dipuaskan kalau ada orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti itu. Saudara, Tuhan maunya memperhatikan semua orang yang Ia kehendaki. Tetapi Tuhan tidak mau melakukannya sendiri. Dia mau melibatkan kita, saudara dan saya. Dia mau lakukan melalui tangan dan kaki kita. Itu berarti kita sebagai utusan Kristus harus memiliki beban untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau demi keselamatan manusia, Yesus telah rela memberikan darah dan nyawanya. Kita juga harus berani mempertaruhkan apapun demi keselamatan orang lain. Sayangnya, ego kita masih tinggi. Kita maunya mencapai apa yang kita ingini, melakukan apa yang memuaskan hati kita. Dengan begitu, tanpa sadar, kita belum menjadikan Yesus sebagai Raja. Kita sendirilah Raja atas diri kita. Padahal yang Tuhan mau, kita memperagakan pikiran dan perasaannya, sehingga hidup kita bisa memuaskan hatinya. Itulah perlunya kita terus bertumbuh dewasa, saudara. Jadi jangan buru-buru merasa puas atau cukup kalau sudah bisa mengasihi dan menolong orang lain. Kalau hanya seperti itu, orang di luar sana juga bisa dan banyak. Karena agama mereka juga mengajarkan hal yang seperti itu. Saudara, rohani kita harus dewasa. Sehingga kita memiliki yang namanya kecerdasan roh, yang akhirnya memampukan kita memiliki dan memperagakan pikiran dan perasaan Kristus.
Menolong orang miskin, Tuhan tentu senang. Karena Tuhan memang menghendaki kita menolong orang lemah. Tetapi Tuhan lebih menghendaki kita melakukannya sesuai pikiran dan perasaannya. Itulah sebabnya dalam segala sesuatu kita perlu tuntunan dan hikmat dari Roh Kudus. Saudara, Tuhan Yesus itu bukan raja yang mau disenangkan untuk kepentingannya. Wah, sepertinya berlebihan ya. Tetapi itulah standar yang Allah Bapa kehendaki, yang harus kita terima sebagai kehormatan. Kalau kita benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya Tuan dan majikan, maka kita harus menundukkan diri di hadapan Tuhan segenap hidup dan sepenuhnya. Tunduk, taat tanpa batas, tanpa syarat. Tidak ada lagi bagian untuk hidup kita sendiri. Semua yang kita lakukan untuk Dia. 1 Korintus 10 ayat 31. Dengan demikian, tidaklah mungkin kita bisa hidup seperti Yesus kalau kita masih merasa memiliki sesuatu, masih berhak atas sesuatu. Apakah itu materi maupun non-materi, masih merasa punya kesenangan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Matius 16 ayat 24. Menyangkal diri itu bukan hanya tindakan berkata tidak untuk dosa, tetapi berani membunuh seluruh naluri manusiawi yang ada demi bisa mengenakan karakter Kristus. Dan itu bukan Kristen aneh, lalu menjadikan kita orang aneh. Tidak, saudara. Tetapi karena standar kekristenan memang begitu. Tidak heran Paulus bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi, mari saya ajak saudara semua, sebelum kita meninggal, oleh pertolongan Roh Kudus tentunya, kita bertekad mematikan manusia lama, supaya Yesus hidup di dalam kita. Dengan tekad seperti itu, kalau ada tindakan-tindakan kita yang kurang tepat, kita akan merasa sangat gelisah. Ya, itu yang akan kita alami. Walaupun tidak melakukan pelanggaran moral, kita akan merasakan kegelisahan sekiranya ada tindakan kita yang kurang tepat dan mendukakan hati Tuhan. Kita akan peka atas hal itu. Itu pasti kita alami, saudara. Asalkan kita mau mengosongkan bejana hidup kita. Kalau tidak, Tuhan tidak bisa mengisi, saudara. Tuhan tidak bisa berbicara. Saudara, mengosongkan bejana itu sama dengan mematikan keakuan kita. Maka jangan merasa berhak memiliki sesuatu. Dan jangan merasa ada kesenangan di luar Tuhan. Satu-satunya kesenangan kita haruslah Tuhan saja. Kamu tak dapat mengabdi pada dua tuan. Matius 6 ayat 24. Artinya, kita harus benar-benar memiliki kepatuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dulu pemahaman kita tentang ketaatan kepada Tuhan masih kacau dan tidak jelas. Sekarang baru jelas. Namun demikian, kita harus tetap berjuang agar bisa memiliki ketaatan dan kepatuhan yang sepenuhnya itu. Sebab kepatuhan dan ketaatan kepada yang mulia Tuhan Yesus itu harus ketaatan 100% tanpa batas. Sekarang pertanyaannya, orang yang bejana hatinya tidak diisi oleh Tuhan, apakah tidak bisa berbuat baik? Tentu bisa, saudara. Iya,
menolong orang berdasarkan tatanan dan hukum kasih yang dia pahami. Karena memang Allah menuliskan Tauratnya dalam hati manusia. Jadi dari hatinya dia berbuat. Dia gunakan tangannya menolong orang, dia gunakan tangannya menolong sesamanya. Tetapi kalau seseorang telah bertumbuh dewasa, segambar, serupa dengan Allah, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, maka dia berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya tangannya menjadi tangan Tuhan. Menjadi tangan Tuhan artinya pikiran dan perasaan kita sesuai pikiran dan perasaannya. Hukum dan tatanan perbuatan kita adalah pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.